Perang Vietnam atau Perang Indochina Kedua menjadi salah satu cerita paling mencengangkan dalam sejarah perperangan. Tentara Vietnam Utara, Viet Minh, yang di atas kertas kalah segala-galanya dari Amerika Serikat yang hendak menguasai Vietnam Selatan, justru sanggup memukul mundur lawannya. Vietnam saat itu terbagi menjadi dua, yaitu Utara dan Selatan, sesuai perjanjian Jenewa setelah Prancis kalah di Perang Indochina Pertama pada Juli 1954. Kala itu Vietnam dijanjikan agar diadakan pemilih untuk menyatukan mereka 2 tahun kemudian, tetapi kenyataannya nihil. Setahun kemudian Ngo Dinh Diem muncul sebagai pemimpin Vietnam Selatan yang didukung Amerika Serikat, sedangkan Ho Chi Minh tetap memimpin negara komunis di Vietnam Utara. Para ahli strategi Hanoi mengaku tak pernah membayangkan mereka bisa menghabisi Amerika Serikat, meski di depan musuhnya mereka berkata sebaliknya. Seperti yang dikatakan propagandis komunis, kekuatan massa yang digerakkan partai terbukti jauh lebih efektif daripada kekuatan militer konvensional yang dibawa tentara negeri Paman Sam. Panglima tertinggi pasukan militer Vietnam Vo Nguyen Giap saat itu mengatakan Amerika Serikat lebih unggul dari pasukannya, tetapi mereka justru tidak memahami kekuatan dan kelemahan sendiri yang berbeda dari pasukan Hanoi. Di perperangan yang berlangsung mulai November 1955 sampai 30 April 1975 ini, Vietnam menganut strategi Đao Tran. Ex-perwira Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menerangkan Đao Tran adalah taktik menggunakan orang sebagai alat perang. Mistik yang mengelilinginya meliputi organisasi, mobilisasi, dan motivasi orang-orang. Kekerasan juga diperlukan, tapi bukan itu tujuannya, ujarnya dikutip dari Daily Beast. Tujuan dari strategi ini adalah untuk merebut kekuasaan dengan melumpuhkan masyarakat dengan cara-cara khusus, yaitu pembunuhan, propaganda, dan perang gerilya yang dipadukan operasi militer konvensional. Dirangkum dari BBC, Vietnam menggunakan taktik berakronim PEG atau Peasants, Enemy, dan Guerrilla untuk melawan Amerika Serikat. Peasants atau petani direkrut tentara Viet Cong setelah berperilaku baik ke mereka. Terkadang sampai membantunya di sawah, sebab para Viet Cong butuh makanan, perlindungan, dan tempat bersembunyi dari para petani. Viet Cong sendiri adalah akronim dari Vietnam Chong San atau Komunis Vietnam, istilah yang dipakai Amerika Serikat untuk Front Pembebasan Nasional NLF yang dibentuk dengan dukungan Vietnam Utara. Enemy atau musuh adalah cara Viet Cong mendoktrinisasi para petani bahwa sawah mereka akan direbut oleh Amerika Serikat dan Vietnam Selatan. Para petani ditanamkan pemahaman bahwa orang Amerika adalah penjajah seperti orang Perancis, tetapi dengan lebih banyak uang dan senjata yang lebih bagus. Orang-orang Amerika Serikat berada di sana untuk merampok tanah dan kebebasan orang-orang Vietnam. Kemudian politisi dan para jenderal Vietnam Selatan mereka sebut sebagai boneka Amerika Serikat dan tidak peduli kesejahteraan rakyat. Strategi ketiga adalah guerrilla atau gerilya. Viet Cong selalu memastikan mereka memilih medan tempur yang bisa dimenangkan. Senjata-senjatanya antara lain adalah tombak, pedang, dan peledak yang diambil dari tentara Amerika Serikat untuk menyergap patroli. Jebakan dibuat dari bambu runcing, ranjau, granat, dan peluru. Viet Cong tidak memakai seragam dan tidak bisa ditemukan di lokasi tertentu. Mereka punya terowongan untuk kabur ke hutan, dan unit-unit mereka sangat kecil, sehingga jika ditangkap tidak bisa disiksa untuk menggorek informasi tentang prajurit lainnya.
Semua strategi itu dikombinasikan dengan dendam kesumat dari orang-orang yang sudah lama terjajah. Benih kebencian orang Vietnam pada penjajah sudah tertanam sejak masa kolonial Prancis pada 1887. Di sisi lain, rezim Vietnam Selatan yang dihuni para elit politik lekat dengan korupsi dan intrik, serta tidak akrab dengan kaum tani untuk mengatasi berbagai persoalan. Selain petani, pasukan komunis juga beranggotakan kuli angkut, pekerja bangunan, tentara, agen Viet Cong yang bekerja di pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat dan Vietnam Selatan. Dengan terus memperluas jalur Ho Chi Minh sebagai jalur pasokan utama dan pasukan pendukung dari Vietnam Utara ke medan perang di selatan dan menggerakkan banyak pasukan di Kamboja serta Laos, Viet Minh berhasil mengisolasi Amerika Serikat di medan perang pada 1965 hingga 1968. Tidak ada cara lain untuk mengalahkan Viet Cong di selatan kecuali pasokan mereka bisa ditutup dari utara. Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat sempat memotong jalur itu, tapi jumlah pasukan dan persenjataan yang dibawa Viet Cong ke selatan tetap meningkat hampir setiap bulan pada 1965 hingga 1967. Puncaknya adalah serangan Tet pada 31 Januari 1968. Setiap kota besar, kecil, dan banyak instalasi militer utama di Vietnam Selatan diserang serentak oleh Viet Cong yang menjadi bencana besar bagi Hanoi. Tak kurang dari 45.000 korban tewas berjatuhan dalam serangan ini. Tapi tujuan krusial dari serangan ini bukan untuk merebut atau mempertahankan wilayah. Sebaliknya, serangan ini bertujuan untuk menghancurkan mental publik Amerika dan pemerintahannya dengan mengekspos kegagalan strategi Amerika Serikat. Setelah 1968, Hanoi tidak melibatkan pasukan regulernya di pertempuran besar dan hampir seluruhnya kembali ke aksi gerilya unit kecil selama sekitar 2 tahun. Pasukan darat Amerika Serikat mulai mundur secara besar-besaran pada pertengahan 1969. Presiden Richard Nixon kala itu memperluas perang ke Laos dan Kamboja, menewaskan puluhan ribu orang, tapi tidak meredam niat Hanoi melanjutkan perang sampai tujuan akhirnya tercapai. Dua pemimpin Vietnam Utara, Le Duan dan Le Duc Tho, yang termasuk dua negosiator paling alot dalam sejarah diplomatik, akhirnya mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dan pasukan musuh setuju menarik semua pasukannya dari Vietnam pada Maret 1973. Sementara itu, unit-unit dari Vietnam Utara tetap diizinkan tinggal di Vietnam Selatan. Nixon lalu mundur dan memikul aib pada 9 Agustus 1974 dan penggantinya yakni Gerald F. Ford enggan melanjutkan janji Nixon untuk membantu Vietnam Selatan dengan kekuatan Angkatan Udara Amerika Serikat. Perang berakhir pada 30 April 1975 lewat operasi Frequent Wind untuk mengungsikan lebih dari 7.000 warga sipil Amerika Serikat dan Vietnam yang keberadaannya berisiko di berbagai kawasan Saigon. Mereka diangkat dengan helikopter. Hari itu sekitar pukul 8 pagi pasukan Amerika Serikat terakhir angkat kaki dari Saigon dan mengakhiri perang Vietnam dan Viet Cong akhirnya menguasai Saigon. Beberapa hari sebelumnya, Mayor Harry G. Summer dari Angkatan Darat Amerika Serikat berkata ke lawannya di Vietnam Utara, "Anda tahu Anda tidak pernah mengalahkan kami di medan perang." Lalu Kolonel Tu dari Tentara Rakyat Vietnam menjawab, "Mungkin begitu, tapi mungkin tidak juga." Bagaimana menurut kalian, coy?